Pelajaran yang sekarang Indo Si Jaden kemana? Gak tau deh. Dia kayaknya telat deh. Telat mulu tuh anak. Padahal gue mau ngasih tahu informasi penting. Kemarin gue tahu dari kakak kelas katanya peraturan kita bakal diketatin lagi, terutama buat tidak boleh berkata kasar sama nggak boleh berperilaku yang buruk. Karena katanya kalau misalnya kita ngelanggar peraturan itu bakalan ada hal buruk yang terjadi. Ayolah, itu mah biasa doang kali, peraturan sekolah lain juga kayak gitu. Tapi katanya di sekolah ini dulu ada kejadian aneh gara-gara salah satu murid di sekolah ini melanggar peraturan itu. Bukan itu harus jadi peringatan ya, apalagi desa kita ini masih kental budayanya sama para leluhur. Tapi kenapa ya, kok gara-gara ngomong kasar doang bisa ada kejadian aneh kayak gitu? Mungkin ada kaitannya sama energi-energi negatif yang kita ciptakan dari kata-kata yang nggak sopan itu. Ayolah, cuma begitu doang. Cuma nggak bakal terjadi kali. Tina mana sih? Dari tadi udah datang, udah ada juga. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Perkenalkan, nama Ibu Sheila Anjani. Ibu kali ini jadi wali kelas kalian selama 1 tahun. Mohon pengertiannya ya anak-anak. Di sini bukan cuma walas kalian aja yang baru, tetapi ada murid pindahan dari pondok yang masuk ke sekolah kita dan kebetulan dia dapat kelas kita. Ayo kenalkan diri. Loh, kok ada 2? Mau Bu, saya dari rumah, saya dari kantin. Ya udah, silakan. Perkenalkan, nama saya Mail Abizar Mahendra. Saya pindahan dari pondok. Silakan Maya duduk di tempat biasa. Jadi anak-anak, untuk pengenalan awal kenaikan kelas ini mau membahas tentang peraturan di sekolah kita. Hari ini kita belajar tentang etika berbangsa. Kata-kata yang boleh digunakan di sekolah ini. Kata-kata itu mempunyai kekuatan besar, bisa menyakiti, membangun, atau bahkan merusak. Di sekolah ini kita harus menjaga lisan, karena kata-kata itu bisa mengeluarkan hal yang sangat tidak kita duga. Mengapa? Karena kata-kata bisa menimbulkan sesuatu yang kita tidak ketahui. Aldo, tidak ada yang bisa mempertanyakan kekuatan kata-kata. Ada cerita di sekolah ini tentang seorang siswa yang selalu berkata kasar dan akhirnya dia mengalami kejadian-kejadian yang tak terduga. Jadi, sejak saat itu sekolah mewajibkan seluruh siswa untuk menjaga lisannya. Udah ya ini aja. Bu, emang benar yang ada kayak gitu? Ini adalah peringatan. Menjaga lisan bukan hanya soal menjaga tata krama, tetapi juga menjaga energi yang ada di sekitar kita. Yang lain pada kemana ya? Kok kita ditinggal sih? Coba kita cari ke kelas-kelas itu yuk. Itu ada kelas. Kok gue gak pernah lihat ya? Ternyata Antara di sini. Gue cari kemana-mana juga. Ngapain lu pada di sini?
sih ini sekolah kayak Pajar aja. Sering banget ada larangan ini itu lagi. Kata-kata kasar malah lebih sulit tahu. Terus apalagi ini juga cuma dan paling nyokok. Ngapain takut sih? Gua aja yang paling manggil biasa aja kali. Gua nggak ikutan. Aldo, jangan. Kita baru aja dikasih tahu untuk berbicara kasar, bisa jadi masalah. Aldo, desa yang kita tinggal ini berbeda sama di kota. Di sini masih banyak budaya-budaya yang dilestarikan dari para leluhur yang bisa aja mengandung hal mistis. Kita nggak bisa cuma menganggap enteng aturan ini. Kan Bu Sheila tadi udah bilang, kata-kata itu punya dampak besar buat kita. Jadi kita harus menjaga lisan kita juga. Dan gak semua sekolah itu sama kayak sekolah kita. Jadi jangan main sama-samain aja. Apalagi sama sekolah kita yang masih di kota dulu. Capek banget. Tapi kok kejadiannya bisa pas gitu ya? Ah elah, namanya juga kelas sudah lama nggak dipakai, udah tua juga makanya begitu. Tapi ada benernya juga sih, bisa jadi itu peringatan buat kita karena kita udah berkata yang nggak sopan. Tahu tuh cewek-ceweknya juga nggak ada lembutnya sama sekali. Oh lu Luna yang ngebrak meja. Nah, kita ke kantin daripada di sini nggak jelas. Gas lah, ayo tapi lu laki ya. Duluan. Tadi gue denger kan ngomong tentang kejadian yang di kelas kosong gara-gara ada yang bilang kurang sopan itu ya? Iya nih emang, bocahnya emang begitu. Tahu nggak sih, dulu juga kan ada kejadian juga di ruangan kelas itu. Kenapa? Waktu dulu kan kakak gua sekolah di sini sekitar 6 tahun yang lalu. Kelas itu dulunya kelas kakak gua. Nah kakak gua sama gengnya ini pas yang lain pada pulang, mereka malah ngumpul di kelas itu. Waktu itu ada sekitar 5 orang, 2 cewek, 3 cowok. Salah satu cowok ini tuh kalau ngomong kasar terus, perikal lakunya juga nggak pernah baik. Tapi entahlah, kok kakak gue mau banget sih temenan sama dia. Sampai di mana waktu udah menunjukin jam 5:30, salah satu cowok ini tuh lihat ada bayangan di jendela gitu. Padahal kelas mereka di lantai 2. Nah kaget dong si cowok ini, tapi dia kaget sambil ngucapin kata kasar. Terus kakak gue nanya kenapa, dan dia pun ngejelasin tapi pada nggak percaya. Tiba-tiba bangku di pojok kelas mereka jatuh sendiri dan jendelanya ketutup kenceng banget. Padahal nggak ada angin, lampunya juga mati nyala. Padahal lampunya seminggu yang lalu baru diganti. Habis itu mereka ketakutan, terus mereka keluar dari kelas itu deh. Serem banget sih. Dan lebih bebeknya lagi, cowok yang berkata kasar itu dia habis ngasih penampakan itu dia langsung sakit seminggu. Pas sakit dia juga sering diganggu sama sosok laki-laki di mimpinya. Dan laki-laki itu selalu ngomong bahasa daerah yang dia gak ngerti gitu. Loh, kok gue tinggal? Lah, kok gue sendiri? Woi, Jaiden, Mail, ngapain di situ? Balik aja. Gue masih merinding banget sama kejadian kemarin asli. Gue juga Tapi gue penasaran banget sama asal-usul peraturan ini. Pasti ini nggak cuma peraturan biasa kayak sekolah lainnya yang cuman mengharuskan siswa-siswinya menjaga sopan santun kan? Pasti ada suatu hal di baliknya. Jaiden, Mail, lu kok kemarin aneh banget sih? Hah? Aneh gimana, Rin? Kemarin gue ngeliat Mail sama Jaiden bukannya lari ikut kita, tapi mereka malah berhenti ngeliatin kelas kita. Kenapa pada begitu? Aneh banget. Kemarin tuh gue liat sosok laki-laki. Dia tuh pakai baju batik. Batiknya warnanya merah.
Dia terus ada logo sekolahnya mirip kita. Baju celananya juga banyak berlumuran darah. Baunya amis banget. Rambutnya berantakan. Dia berdiri di depan lorong kelas. Kita abis itu dia jalan ke arah kelas kosong yang kemarin. Dan juga kemarin pas kejadian gue ngeliat cowok itu juga dari pas gue baru masuk ke sekolah ini, gue ketemu sesosok itu di tangga di kelas kosong sama di kelas kita. Jadi maksud lu yang gangguin kita kemarin itu makhluk itu? Iya, Sen. Tadi juga seragamnya ada logo sekolah kita kan? Setahu gue logo sekolah ini belum diganti lagi dari awal pas ini buka. Bisa jadi salah satu dari sekolah kita kapan bertahun-tahun lalu. Jadi lo kok kemarin kenapa nggak tidur di kelas kita? Lu lihat penampakan juga. Jadi sebenarnya gue kemarin cuma pikir yang ganggu kita itu cowok itu atau bukan. Soalnya gue pernah dikasih tahu sama nenek gue soal kejadian di sekolah ini yang ada sangkut paut sama urban legend di desa ini. Buset, sampai urban legend sekolah ini yang Belanda itu. Jadi kata nenekku tuh bertahun-tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1999, 5 tahun setelah dibukanya sekolah ini. Satu anak cowok yang namanya itu Rangga, dia dari siswa kelas 9 di sekolah ini, tapi sifatnya tidak mencerminkan seperti kelas 9 yang seharusnya. Jadi panutan yang baik buat adik kelasnya. Dia malah sebaliknya. Dia suka cari-cari fasilitas sekolah. Dia juga suka malah jajanan. Dia suka malahin adik kelasnya. Dia juga suka ngebully adik kelasnya sampai nangis. Aku capek ngejelasinnya. Wah Yuna, gantian lu. Lu tahu lu dia bilang. Mulai lupanya kebiasaan banget. Oh iya, jadi kemarin pas kita balik kan gue langsung kabur ke rumah gue. Pas malamnya gue disuruh emak gue ngumpul di rumahnya si Jaiden sama tetangga lainnya. Kebetulan pas balik tuh kemarin emak gue nanyain lah kenapa gue lari-lari. Terus kayak orang ketakutan gitu ceritanya. Ada kejadian di sekolah. Nah pas kumpul ini emak gue kayak ngebahas sama ibu-ibu lainnya, termasuk mamahnya sama neneknya si Jaiden. Lu pada tahu kan urban legend di desa ini yang wanita noni Belanda sering gangguin orang karena musik dia. Orang itu udah musik dia. Noni Belanda yang dulu jadi korban pembantaian penjajahan zaman dulu itu kan, yang sampai sekarang tulang belulangnya di gunung yang ada di desa kita, tapi dijadiin tempat pesugihan karena warga sini masih percaya sama hal-hal begituan. Ternyata suara itu serem banget. Amit-amit semua tidak terjadi lagi. Tapi kenal banget sama kematiannya si Rangga ini. Nah ini deh, soalnya nenek gue kayaknya pernah cerita pas gue masih SD. Tapi nenek gue tuh gak nyebut siapa-siapanya sama sekolahnya di mana. Kok nenek lu nggak tau gue sih? Kan nenek lu CS gue. Ya lu nya aja orangnya kayak gitu, gimana lu masih tahu? Main mulu, gak jelas. Orang tuanya Rangga tuh rumahnya di samping nenek gua, tetanggaan. Setelah kejadian itu tuh orang tua mereka ngelapor ke pihak berwenang, tapi dugaannya tuh terus orang tuanya nggak percaya, disamperin lah dukunnya, dan ternyata katanya jiwanya Rangga itu dibawa sama Noni Belanda itu di gunung itu. Noni Belanda ini sekarang malah gentayangan di sekolah kita. Arwahnya gentayangan sekolah kita karena dia menyesal sejak itu
Pihak sekolah juga dengar kabar itu, jadinya sekolah ini memperlakukan aturan terpisah, yaitu aturan yang nggak boleh berkata kasar atau nggak boleh berlaku yang nggak sopan. Tragis banget kejadiannya, makanya kita harus hati-hati, terutama si Aldo. Loh, Aldo udah cabut? Iya. Gimana lu, Mami? Gua sorry ya, balikin ya sekolah gak itu ada curhat sama si ibu. Iya, maaf ya. Jadi itu gimana itu? Aldo, kemana aja lu balik duluan? Kemarin gua ada curhat, Cok. Mana aja? Gua ada curhat keluarga, Cok. Emang iya? Acara keluarga apaan? Keluarga. Bohong banget. Kemarin kan namanya nggak ada tahu di rumah. Tuh kan? Kemarin juga gue gak ngeliat lu di rumah kok. Gak jelas banget main ninggalin kita aja. Bego ada PR bisa. Ibu. Saya mau nanya. Iya, kenapa Mail? Dulu seragam sekolah kita ada warna merah. Iya, waktu itu seragam sekolah kita warna merah dari awal sekolah ini dibangun sampai tahun 2000. Setelah itu warnanya berubah menjadi warna biru seperti yang kalian pakai biasanya. Emangnya ada apa? Gak apa-apa, Bu. Kita cuma nanya aja. Apa kalian tahu tentang kejadian di tahun 99 itu? Makanya kalian nanya ke ibu. Iya Bu, kurang lebih kayak gitu. Soalnya kita habis melakukan kesalahan Bu. Kalian melanggar aturan. Kan ibu sudah selalu mengingatkan peraturan itu. Ibu, kita sudah cukup belajar bagaimana kata-kata kasar dapat mempengaruhi kita. Kita juga sudah sadar bahwa kata-kata kasar tidak hanya menyakiti hati orang lain, tetapi juga dapat mendatangkan hal buruk ke kita. Aku minta maaf, aku terlalu gampang berkata-kata kasar. Aku janji tidak mengulangi lagi. Kita semua harus belajar mengucapkan kata-kata yang baik yang bisa membawa kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Aku juga janji untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Ternyata kata-kata itu punya kekuatan. Saya juga janji tidak akan berkata kasar lagi tanpa memikir ke depannya bagaimana Bu. Saya juga berjanji Bu tidak akan berkata kasar lagi, tapi kalau misalnya teman saya berkata kasar lagi, saya berjanji akan menegurnya. Halo Bu. Halo juga Dewan, mana? Ada apa lagi sih? Si Dewan nih, Bu, butuh sesuatu yang penting. Tumben banget sih dia mau bahas yang penting. Saya ingin bilang sesuatu ke Luna. Gua, kenapa? Oh, lu udah mau bantu gua? Lu sediain gua makanan. Kan banget yang lain aja pada kaget gak minta ganti rugi kayak lu, jelas banget sih lu Dewan. Dari kejadian ini, aku belajar sangat pentingnya menjaga lisan dan menghindari kata-kata kasar. Dengan menjaga apa yang kita ucapkan, kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik di sekitar kita dan menghindari dampak negatif dari kata-kata yang tidak bijaksana atau perilaku yang kurang sopan. Karena kejadian itu mengajarkan beberapa pentingnya persahabatan, saling percaya satu sama lain, saling mengingatkan, dan sama-sama saling belajar untuk menjadi yang lebih baik. Arti dari pertemanan adalah sebuah ikatan yang terbentuk dari kepercayaan, saling mendukung, dan berbagi suka duka. Dalam pertemanan, kita bukan hanya menemukan teman, tetapi juga tempat untuk tumbuh bersama, saling memberi semangat, dan belajar untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Perkataan adalah cerminan dari hati. Sebuah kata yang kasar bisa meruntuhkan. Namun, kata yang penuh kebaikan mampu membangun. Jangan biarkan amarah mengendalikan dirimu karena pertemanan sejati dibangun dengan kata-kata yang penuh rasa hormat dan kasih sayang. Semua kejadian ini saya belajar untuk jangan meremehkan suatu aturan, kejadian, kepercayaan, apapun itu lebih baik menjaga perilaku, menjaga lisan dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Perkataan yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan yang besar. Pilihlah kata-kata yang membangun, bukan yang merobek. Jangan biarkan emosi menguasai, karena kata kasar hanya menciptakan jarak, sementara kata yang baik menyatukan hati. Pertemanan sejati adalah ketika saling menghargai, memahami, dan mendukung tanpa menghakimi. Jaga kata-katamu, karena kata-kata yang baik adalah cerminan dari hati yang bijaksana. Kata-kata kasar hanya akan meninggalkan luka, sementara kata-kata yang penuh kebaikan dapat menumbuhkan kepercayaan dan mempererat hubungan. Dalam pertemanan, kita saling menjaga, menghargai, dan berbicara dengan hati yang tulus. Pertemanan sejati adalah ketika dua orang saling mendukung, berbagai suka dan duka, setara saling menguatkan dengan kata-kata yang penuh kasih. Pertemanan bukan hanya soal persamaan dalam kebahagiaan, tapi juga tentang memahami dengan menjaga perasaan satu sama lain. Arti pertemanan sejati adalah ikatan yang tumbuh karena saling menghargai, memberi dukungan, dan memahami satu sama lain, meskipun dalam kondisi yang sulit. Sekalipun dalam pertemanan kita bukan hanya berbagi tawa, tapi juga belajar bersama untuk menjadi lebih baik. Jelasinnya, woi Luna, gantian lu. Tapi juga mencerminkan kedewasaan dalam hubungan. Kata-kata kasar hanya akan merusak apa yang telah dibangun dengan penuh kepercayaan. Ingatlah, pertemanan sejati adalah ketika kita saling menghargai, mendukung, dan selalu berbicara dengan penuh rasa hormat. Hormat.